Evolusi Pekan Suci dari Egeria hingga Vatikan II. Sejarah Pekan Suci tidak dimulai dari sebuah dekret hukum, melainkan dari kerinduan umat perdana untuk napak tilas jejak fisik Sang Juru Selamat. Pada abad ketiga, umat Kristen di Yerusalem mulai berkumpul di tempat-tempat yang diyakini sebagai lokasi sengsara Yesus. Namun, titik balik dokumentasi sejarah terjadi pada tahun 381 Masehi melalui catatan perjalanan seorang biarawati bernama Egeria. Dalam buku hariannya Peregrinatio ad Loca Santa atau ziarah ke tempat-tempat suci, Egeria menggambarkan dengan sangat detail bagaimana umat di Yerusalem merayakan Pekan Suci. Mereka melakukan prosesi ranting zaitun dari bukit menuju kota. Ini menjadi cikal bakal Minggu Palma. Mengadakan ibadat semalam suntuk pada Kamis Putih dan melakukan penghormatan jalan salib pada Jumat Agung. Tradisi lokal Yerusalem inilah yang kemudian dibawa oleh para peziarah ke Roma dan seluruh penjuru Eropa membentuk standar awal liturgi Barat. Sebelum Pekan Suci bisa diseragamkan, gereja harus menyepakati satu hal mendasar: kapan Paskah dirayakan? Pada saat itu terjadi perdebatan besar. Konsili Nisea pertama pada tahun 325 Masehi hadir sebagai penentu. Konsili ini menetapkan bahwa Paskah harus dirayakan pada hari Minggu pertama setelah bulan purnama. Keputusan menetapkan jangkar waktu bagi seluruh rangkaian Pekan Suci memastikan bahwa seluruh dunia Katolik merayakannya dalam kesatuan waktu yang sama. Memasuki abad pertengahan, Pekan Suci menjadi semakin kaya dengan penggunaan abu, pembasuhan kaki, dan perarakan sakramen Maha Kudus mulai dikodifikasi secara lebih ketat dalam Missale Romanum. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa praktek liturgi mulai bergeser waktunya menjadi pagi hari karena alasan praktis yang secara simbolis menjauhkan umat dari makna aslinya. Setelah berabad-abad tanpa perubahan struktural yang radikal, Paus Pius ke-12 melakukan dobrakan melalui dekret Massima Redemptionis Mysteria pada November 1955. Ini adalah reformasi liturgi paling signifikan sebelum Konsili Vatikan II. Pius ke-12 menyadari bahwa Pekan Suci telah menjadi terlalu mekanis dan jauh dari jangkauan umat awam. Beliau memindahkan perayaan Kamis Putih dan Malam Paskah kembali ke waktu malam agar sesuai dengan kebenaran sejarah dan teologis. Beliau menyederhanakan ritus-ritus yang terlalu rumit agar inti misteri penebusan lebih menonjol. Reformasi 1955 ini adalah jembatan menuju pembaruan liturgi modern. Puncaknya terjadi pada Konsili Vatikan II melalui dokumen Sacrosanctum Concilium. Konsili ini tidak hanya melihat Pekan Suci sebagai rangkaian upacara, tetapi sebagai misteri Paskah yang utuh. Fokusnya bergeser dari sekedar menonton drama sengsara menjadi partisipasi aktif umat atau participatio actuosa. Bahasa Latin mulai berdampingan dengan bahasa setempat agar umat memahami setiap kata dalam doa. Penekanan diberikan pada Trihari Suci atau Triduum sebagai satu kesatuan tunggal dari Kamis Putih,
hingga Minggu Paskah adalah satu ibadat yang tidak terputus. Dari catatan perjalanan Egeria di abad keempat hingga pembaruan Konsili Vatikan II, Pekan Suci adalah bukti bahwa gereja adalah institusi yang hidup. Ia menjadi inti iman yang tak berubah, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, sambil terus beradaptasi agar misteri tersebut tetap relevan dan dapat dihayati oleh setiap generasi umat di seluruh dunia. Allah Bapa yang kekal, melalui sejarah yang panjang, Engkau telah menuntun umat-Mu untuk merayakan misteri kasih-Mu melalui Pekan Suci. Kami bersyukur atas tradisi yang diwariskan dari generasi-generasi, dari ziarah umat di Yerusalem, keteguhan iman para saksi di Nesia, hingga pembaruan liturgi yang memampukan kami untuk berpartisipasi aktif dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu. Ya Tuhan, semoga setiap ritual yang kami jalani dalam Pekan Suci ini tidak sekedar menjadi catatan sejarah atau upacara lahiriah belaka. Biarlah hati kami terbuka untuk mengalami peristiwa penebusan ini sebagai sebuah sejarah pribadi. Jadikanlah kami saksi yang hidup akan kasih-Mu, agar melalui kehidupan kami, misteri Paskah yang agung ini terus memancar ke dunia yang merindukan pengharapan dan keselamatan. Kami mohon sertailah langkah kami dalam Pekan Suci ini, agar kami sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.